Halo teman-teman sedama yang berbahagia, sudah tahukah kalian tentang Hari Meta? Nah, jika belum mengetahui, izinkan saya, Yulia Sri Utami, adik asuh Metiko dari Ampel, akan membawakan apa itu Hari Meta. Hari Meta secara umum adalah hari di mana biasanya umat melakukan function atau pelepasan hewan ke habitatnya. Sebenarnya, Hari Meta yang kita peringati setiap tanggal 1 Januari selama ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan Sang Buddha. Lalu, kenapa umat Buddha memperingati Hari Meta ini? Hari Meta diperingati sejak tahun 1970 oleh World of Buddhist Council di Hong Kong. Peristiwa ini sehubungan dengan peresmian sebuah rumah sakit Buddhis di Hong Kong yang dihadiri seluruh umat Buddha di dunia. Rumah sakit sosial ini merupakan sebuah perwujudan nyata dari cinta kasih. Cinta kasih ditunjukkan melalui tindakan yang nyata, tidak hanya melalui kata-kata sekalipun kekuatan manusia itu terbatas. Tetapi jika kekuatan cinta kasih itu disatukan, maka cinta kasih akan mengatasi dunia dari kehancuran karena pikiran yang penuh kebencian. Kita sebagai umat Buddha dalam mengembangkan metta atau cinta kasih tidak terbatas hanya kepada manusia saja, tetapi kita mengembangkan sifat cinta kasih kepada semua makhluk. Sang Buddha mengajarkan kita untuk melatih metta dengan bersungguh-sungguh, membebaskan makhluk dari ancaman bahaya atau penderitaan, menyadari dan meredakan kemarahan, menghindari perpecahan, peperangan, berbagi kebahagiaan dan kesejahteraan dengan makhluk lain. Itulah yang harus dilaksanakan dalam mengembangkan cinta kasih atau metta dalam diri kita. Pengembangan cinta kasih membantu dalam pemenuhan tekad untuk melakukan pekerjaan demi kesejahteraan makhluk lain. Berkenaan dengan pengembangan cinta kasih ini, Buddha bersabda kepada para siswa dalam Metta Sutta. Seperti seorang ibu yang mencintai anak tunggalnya, cinta yang diberikan tidak mengenal batas, luas, tidak dapat diukur, dan tidak terhingga. Ibu bersedia mengorbankan hidupnya sendiri. Pancarkanlah cinta kasihmu kepada semua makhluk. Orang bijaksana mengerti dengan memahami dan menyadari penuh nilainya. Para siswa dapat meneladani Buddha melalui pengembangan dan pelaksanaan cinta kasih yang universal. Melalui pengembangan cinta kasih atau metta, maka akan diperoleh ketenangan, perlindungan dari para dewa, konsentrasi, dan kelahiran di alam berbahagia. Jika seseorang merasa puas dalam kepastian untuk bekerja demi kesejahteraan makhluk lain, maka seseorang dapat mencapai cita-citanya dengan cinta kasih atau metta yang telah dikembangkan. Maka seyogyanya di dalam memperingati Hari Metta, pikiran kita penuh dengan perbuatan-perbuatan kemanusiaan dan secara khusus melaksanakan metta bhavana. Pada Hari Metta, sebaiknya umat Buddha melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat cinta kasih, misalnya tidak melakukan kekerasan, penganiayaan, atau pembunuhan, berpantang makan daging, terus melakukan kebaktian cinta kasih untuk semua makhluk hidup, terutama yang membutuhkan kasih sayang, memberikan berbagai jenis dana untuk fakir miskin, panti asuhan, baik berupa uang ataupun kebutuhan lainnya, membebaskan binatang-binatang kembali ke alam bebas. Demikian juga dengan cinta kasih yang tidak hanya sebatas saudara kandung yang dilaksanakan oleh Sang Buddha,
yang bekerja demi kesejahteraan serta kebahagiaan semua makhluk, baik itu yang mencintainya maupun yang memusuhinya, atau bahkan yang ingin membunuhnya, baik itu kepada orang jahat, kepada orang baik. Sang Buddha memancarkan kasih sayang dalam kadar yang sama. Sang Buddha mengajarkan kepada para siswanya untuk melatih metta dengan teliti, sehingga mereka dilarang menggali tanah karena dapat mengakibatkan kematian binatang-binatang yang berada di dalam tanah. Tingkatan metta yang dianjurkan bagi para biku untuk dicapai mereka dapat dimengerti bila meninjau sabda Sang Buddha. Jika perampok-perampok kejam memotong anggota badanmu satu persatu dengan gergaji, dan bila saat itu engkau mengisi hatimu dengan kebencian terhadap mereka, maka sesungguhnya engkau bukanlah pengikutku. Sang Buddha bersabda, kita hidup bahagia jika kita tidak membenci seorang pun di tengah-tengah mereka yang membenci. Dengan uraian tersebut, jelaslah bahwa masalah cinta kasih dalam agama Buddha sangatlah dalam maknanya. Sehingga sekarang tinggal diri kita untuk melatih metta yang telah ada. Dimulai dari diri sendiri, kita berusaha mengembangkan cinta kasih sedikit demi sedikit kepada semua makhluk, tanpa memandang kepercayaan, bangsa, ras, atau kelamin, termasuk kepada binatang. Orang yang mengembangkan metta tidak akan lagi dipengaruhi oleh perasaan-perasaan ketakutan. Ia telah melandasi dirinya dengan beton bertulang. Ia tidak lagi dipengaruhi oleh kasta, kelamin, kebangsaan, kesukuan, keyakinan, dan lain sebagainya. Ia dapat menganggap seluruh dunia ini sebagai tanah airnya, dan dengan memandang demikian, semua makhluk adalah saudara dalam samudera kehidupan. Nah, teman-teman, selanjutnya manfaat dari mengembangkan metta atau cinta kasih, yaitu yang pertama, orang yang penuh metta dapat tidur dengan tenang dan bahagia. Apabila seseorang tidur dengan hati tenang dan terbebas dari perasaan benci, tentu ia dapat tidur dengan seketika. Hal ini dapat dibuktikan secara nyata oleh orang yang perasaannya penuh dengan metta. Karena ia pergi tidur dengan rasa metta, maka ia akan terjaga dalam perasaan metta. Yang kedua, orang yang bijak dan penuh welas asih akan bangun dari tidurnya dengan wajah berseri-seri. Di dalam tidurnya, orang yang perasaannya penuh metta tidak diganggu oleh impian-impian yang buruk, karena pada waktu jaganya ia penuh dengan metta, maka ia akan merasa aman juga di dalam tidurnya. Ia akan tidur dengan nyenyak, dan kalaupun ia bermimpi, maka mimpinya itu selalu baik-baik saja. Nah, ia akan disegani orang lain. Karena ia mencintai orang lain, maka ia pun dicintai oleh orang lain. Orang yang melatih metta akan dicintai oleh makhluk-makhluk yang bukan hanya manusia. Dan yang keempat, orang yang penuh dengan metta akan cepat untuk memusatkan pikiran. Karena pikirannya tidak terganggu oleh getaran-getaran permusuhan, maka pemusatan pikiran dapat dicapai dengan mudah. Dengan batin yang tenang, ia akan hidup dalam surga ciptaannya sendiri. Bahkan orang yang bergaul dengan dirinya juga akan merasakan berkah itu. Metta mempunyai pengaruh untuk menambah keindahan wajah seseorang. Raut wajah pada umumnya merupakan pantulan dari keadaan pikiran.
Orang yang batinnya penuh dengan meta akan meninggal dengan tenang, bagaikan kapal yang berlabuh di teluk yang teduh. Tidak ada pikiran benci yang mengganggu dirinya. Bahkan setelah meninggal mukanya kelihatan berseri-seri, membayangkan ketenangan kematiannya. Bila mana orang yang penuh dengan meta itu meninggal, maka ia akan meninggal dengan tenang dan bahagia, dan ia akan tumimba lahir di alam-alam luhur dan bahagia. Nah, teman-teman, berikut yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu hari meta. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, namo sakyang adi budaya, namo buddhaya.